menyaksikan gelaran upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun tanggal 17 Agustus 2023 mendatang. Langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Tadi bisa kita lihat ada berbagai persiapan yang tengah dilakukan oleh pasukan upacara yang terdiri dari TNI, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut beserta dari Polri. Lalu juga persiapan yang tengah dilakukan oleh para pengisi acara, diantaranya yakni kesenian tradisional dan juga para peserta kirap bendera pusaka yang akan dibawa dari Monas, Jakarta menuju ke Istana Merdeka untuk dikibarkan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat pusat tahun 2023. Nah, ngomong-ngomong masalah persiapan, bagaimana persiapan yang dilakukan juga nih beberapa hari menuju pelaksanaan 17 Agustus 2023 dari para Paskibraka tingkat pusat. Langsung saja kita simak tayangan berikut ini. Ya, Sobat Pancasila, tadi kita sudah menyaksikan pengukuhan Paskibraka tahun 2023. Dan saat ini saya sudah berada bersama salah satu Paskibraka yang baru saja dikukuhkan, yakni perwakilan dari Provinsi Papua Selatan. Halo Juan. Halo. Selamat ya, sudah dikukuhkan menjadi Paskibraka tingkat pusat tahun 2023. Siap, terima kasih. Gimana perasaannya? Perasaannya sangat senang sekali bisa dipemekukan menjadi seorang Paskibraka tingkat nasional. Nah, lalu tadi Juan sedikit berbicara dengan Pak Presiden, banyak bahkan ya dibandingkan dengan Paskibraka yang lain. Ya. Apa yang dibilang sama Pak Presiden? Pak Presiden pertama dia salam dengan saya, habis itu dia bertanya, kamu orang mana? Nah, saya bilang suku Asmat. Baru dia tanya dari Asmat menuju ke Merauke itu berapa lama? Nah, saya bilang 5 hari menggunakan kapal. Di situ Pak Jokowi kaget. Jadi Juan itu ke Jakarta total berapa hari? Kalau ke pertama saya dari Asmat 5 hari di atas kapal, habis itu dari Merauke 1 hari dengan menggunakan pesawat Garuda dari Mopa menuju Soekarno-Hatta bandara. Begitu. Jadi dari Asmat ke Merauke itu memangnya tidak ada pesawat? Sebenarnya ada bandara Ewer, cuma karena tiketnya agak mahal, jadi Kesbangpol Asmat memutuskan untuk menggunakan kapal saja. Oke, jadi Pak Presiden reaksinya bagaimana ketika Reaksinya kaget, gitu, seperti biasa. Nah, lalu Pak Presiden nyampein apa lagi tuh? Bapak Presiden bilang 5 hari ya, bukan 5 jam. Saya bilang iya 5 hari. Nah di situ Bapak Presiden kaget, habis itu sampaikan ke Ibu Megawati, Ibu Presiden kita juga. Lalu Bu Megawati sempat ngomong apa sama Juan? Ibu Megawati menyampaikan yang semangat untuk mengibarkan bendera gitu. Oke, ini persiapan menuju 17 Agustus. Gimana nih kesiapan dari Juan sendiri? Persiapan saya tuh akan siapkan mental dan fisik saya dan jaga kesehatan juga. Jangan lupa itu yang paling utama. Dan paling utama dari semua yang ada di sini yaitu jangan lupa berdoa, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Juan, apa yang mau Juan sampaikan kepada keluarga mungkin yang tadi nonton live streaming pengukuhan langsung dikukuhkan oleh Presiden Jokowi dan untuk teman-teman lainnya? Oke, baik. Untuk sahabat teman-teman dan sahabat keluarga yang ada di sana, saya berterima kasih karena telah mengirim saya dari Kabupaten Asmat menuju sampai di tingkat nasional. Dan untuk kalian yang ada di Asmat, jangan pernah menyerah bahwa itu memang sangatlah sulit kalau kita belum tahu, kalau bahkan kita belum pernah mencoba. Coba dulu baru kita bisa tahu kalau itu sulit atau tidak. Terima kasih. Oke, terima kasih Juan. Selamat bertugas dan tetap semangat. Siap, ya. Oke, dan Sobat Pancasila, itu tadi cerita mengenai Juan yang tadi sudah ngobrol banyak dengan Pak Presiden Joko Widodo setelah dikukuhkan menjadi Paskibraka tingkat pusat tahun 2023. Siapa lagi yang mau kita ajak bicara atau ngobrol-ngobrol? Ikuti terus ya.
Nah, Sobat Pancasila, sekarang saya sudah bersama pemimpin upacara pengukuhan nih. Ada Kak Kacina Ozora. Halo Kak Cina. Halo Kak, Gimana perasaannya sudah dikukuhkan menjadi Paskibraka? rasanya sangat bangga karena sudah bisa dikukuhkan dan ditetapkan sebagai Paskibraka yang awalnya sebagai calon Paskibraka. Nah, cerita apa nih yang Kak Cina bisa bagikan soal pengukuhan tadi? Untuk cerita itu kita bisa mengambil dari sisi dimana kita meyakinkan diri kita kembali, kita meneguhkan iman kita sebagai makhluk Khalik Allah yang dimana kita mengikrarkan janji tersebut dalam Ikrar Putra Dharma Indonesia. Oke, dan tadi gimana perasaannya terpilih akhirnya menjadi pemimpin upacara, seorang perempuan menjadi pemimpin upacara? Sangat bersyukur Kak karena saya juga bercita-cita dulunya ingin menjadi danton di suatu pengukuhan maupun suatu pengukuhan Paskibraka. Oke, tadi ada momen sedikit ketika Pak Jokowi menghampiri Kak Cina, pinnya Kak Cina jatuh dan diambilkan oleh Pak Jokowi. Itu gimana ceritanya? Itu tadi ceritanya karena yang pertama tempat pin saya itu sepertinya kurang bisa kuat untuk mengaitkan pinnya. Jadi saat saya balik kanan itu terjatuh. Nah, jadi saya sangat terharu ketika Bapak Jokowi mengambilkan pin saya dan menolongkan saya untuk memasangkan kembali. Oke, Kak Cina apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi atau apa yang mau Kak Cina sampaikan untuk Pak Jokowi juga? Untuk Pak Jokowi sendiri semoga sehat selalu dan sukses memimpin bangsa Indonesia ini yang penuh dengan perjuangannya, penuh dengan peluh letihnya, tapi saya yakin Bapak merupakan pemimpin yang hebat. Oke, terima kasih Kak Cina. Sobat Pancasila, itu tadi wawancara kita, ngobrol-ngobrol kita dengan Kak Cina, pemimpin upacara pengukuhan Paskibraka tingkat pusat tahun 2023. Demikian cerita kita pada hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya.